Kalau di anak-anak sendiri, sebenarnya yang paling sering ditemukan itu kanker apa ya, Dok? Ya, jadi pada anak itu yang paling banyak adalah Halo sahabat Brawijaya, jumpa lagi di Hey Dok Podcast Brawijaya, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan tentunya pembahasan yang sangat penting untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas topik yang seringkali menimbulkan kekhawatiran, tapi sangat penting nih untuk diketahui, khususnya oleh para orang tua, yaitu tentang apa itu kanker anak dan fakta penting yang harus orang tua tahu. Bersama saya, Dr. Putih, dan narasumber kita hari ini, Dr. Novi Amelia Hozi, spesialis anak, konsultan hemato-onkologi anak, seorang ahli yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus kanker anak. Yuk langsung kita mulai. Tahukah sahabat Brawijaya bahwa kanker tidak hanya menyerang orang dewasa loh, tetapi juga bisa terjadi pada anak-anak. Faktanya, kanker anak seringkali memiliki penyebab yang berbeda nih dengan yang terjadi pada orang dewasa. Meski begitu, dengan diagnosa dini dan perawatan yang tepat, peluang kesembuhan juga sangat besar. Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas apa itu kanker anak, bagaimana gejala-gejalanya, dan tentunya apa yang bisa kita lakukan jika anak terdiagnosa kanker. Jadi pastikan untuk tetap mendengarkan sampai akhir ya. Hey Dokter Novi, apa kabar dokter? Hai Dokter Putih, Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya untuk sharing nih bersama sahabat Brawijaya mengenai kanker anak, topik kita pada kali ini. Untuk memperingati Hari Kanker nih dok, agar meningkatkan awareness juga dari para sahabat Brawijaya di rumah. Kira-kira apa sih dok yang namanya kanker anak itu? Boleh dijelaskan dokter? Baik, jadi mungkin kita perlu pahami dulu ya, apa sih itu kanker ya. Kanker itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang abnormal. Pertumbuhan ini tidak terkendali sehingga dia bisa merusak organ tempat dia berasal dan juga dia punya kemampuan untuk menyebar ke organ-organ lain sehingga semua fungsi organ ini akan terganggu. Nah, seperti itulah kanker gitu ya. Dan biasanya kanker ini akan dinamai berdasarkan organ asalnya. Gitu. Jadi misalnya kanker yang berasal atau tumbuh dari kelenjar getah bening misalnya ya. Karena kelenjar getah bening itu disebutnya sebagai kelenjar limfa, jadi dia disebutnya sebagai limfoma. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai saat ini kita sudah mengenal sangat banyak sekali jenis-jenis kanker, termasuk kanker anak. Mungkin sudah lebih dari 100 jenis kanker. Baik dokter. Lalu selanjutnya dok, kan berarti tadi dari dewasa dan juga anak itu beda-beda dari penyebab-penyebabnya ya dok ya. Sebenarnya kalau misal boleh dijelaskan nih dok, apa sih yang membedakan penyebab dari kanker orang dewasa dan juga kanker pada anak-anak dok? Ya, memang kanker anak itu berbeda dengan kanker pada orang dewasa ya. Pertama dari segi deteksi dini. Deteksi dini atau diagnosis dini pada kanker anak itu memang sulit, jauh lebih sulit daripada kanker pada orang dewasa. Kalau pada kanker orang dewasa kita mungkin sudah memahami ya ada beberapa teknik atau beberapa cara untuk bisa mendeteksi dini, bahkan bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri. Misalnya seperti kanker payudara itu kita seorang wanita itu bisa melakukan apa yang dinamakan dengan sadari, gitu ya, teknik sadari. Nah, pada anak tentu ini satu hal yang berbeda, gitu ya. Apalagi kalau anak masih bayi, masih di bawah 5 tahun. Seringkali dia mau menyampaikan keluhannya saja kan tidak bisa gitu ya, sehingga memang orang tua atau pengasuh lah yang harus cukup peka atau cukup tanggap gitu ya, mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak ini ya. Jadi itu bedanya. Dan kemudian dari jenisnya sendiri itu memang berbeda antara kanker anak maupun kanker dewasa. Seperti misalnya saya ambil contoh ya, kalau misalnya sama-sama leukemia atau kanker darah gitu ya, pada anak itu jenisnya beda dengan pada dewasa.
Jadi kalau pada anak misalnya lebih banyak jenis tertentu, jenis A misalnya ya, kalau pada dewasa itu justru kebalikannya, justru jenis B yang lebih banyak. Yang jenis A ini bisa tapi hanya sedikit gitu. Jadi memang banyak sekali perbedaannya gitu antara anak dan dewasa. Kalau pada orang dewasa juga mungkin sebagian kanker itu terkait juga dengan misalnya gaya hidup gitu ya, dengan pola makan tertentu, atau mungkin juga dengan infeksi dari virus tertentu gitu ya. Kalau pada anak mungkin agak berbeda gitu, karena lebih banyak kaitannya dengan kelainan atau suseptibilitas genetik gitu. Nah, jadi memang sangat berbeda antara kanker anak dan dewasa. Oke, baik dokter. Berarti kalau dari anak ini bukan lebih ke gaya hidup berarti ya dok ya? Berarti lebih banyak ke genetiknya begitu ya dok? Iya, Mm-mm. apalagi kan misalnya anak masih usia, misalnya masih bayi Iya. atau mungkin baru usia 2 tahun, 3 Mm-mm. tahun gitu ya. Mm-mm. Eh, Meskipun mungkin ada pengaruhnya, tapi masih sedikit sekali gitu ya dibandingkan dengan pada dewasa. Baik dokter, lalu juga berarti tantangannya dari para orang tua dan juga caregivernya dia dok ya untuk lebih memperhatikan lebih lagi kepada anak-anaknya untuk perubahan yang terjadi. Begitu ya dok? Betul, Baik, baik. Tadi kan juga sempat disinggung ya dok bahwa di anak-anak dan dewasa itu yang sering kankernya itu beda-beda ya dok. betul. Misalnya di anak itu lebih sering jenis A, di yang dewasa sering jenis B gitu ya dok ya. Kalau di anak-anak sendiri sebenarnya yang paling sering ditemukan itu kanker apa ya dok? Ya, jadi pada anak itu yang paling banyak adalah leukemia. Dan leukemia ini jenisnya leukemia limfoblastik akut. Jadi kita mengenal beberapa jenis leukemia. Nah, yang paling sering pada anak itu adalah leukemia limfoblastik akut. Ini yang paling sering. Di samping itu, kita juga mengenal yang disebut dengan tumor padat sebagai salah satu jenis kanker ya pada anak. Dan kalau untuk tumor padat itu yang paling sering adalah retinoblastoma atau kanker pada mata. Oke, baik dok. Kalau misal untuk gejala-gejalanya sendiri nih dok, dari mungkin tadi leukemi ataupun dari retinoblastoma begitu dok, sebagai kanker yang paling sering ditemukan di anak-anak, apa sih dok yang perlu diwaspadai nih pada sahabat Brawijaya di rumah? Ya, jadi sahabat Brawijaya perlu diperhatikan jika anak terlihat pucat, kemudian lesu, disertai dengan adanya timbulnya benjolan, atau misalnya perut yang membesar atau teraba keras, disertai juga dengan tanda-tanda perdarahan, misalnya ada bintik-bintik merah di kulit atau timbul lebam-lebam biru, kebiruan ya seperti itu, atau mungkin ada mimisan tanpa sebab yang jelas, ada perdarahan gusi juga tanpa sebab yang jelas. Ini adalah tanda-tanda atau gejala yang perlu diwaspadai ya. Apalagi juga misalnya bila disertai dengan misalnya demam. Demamnya mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya, mungkin istilahnya sumeng-sumeng gitu ya awalnya, tapi berkepanjangan. Jadi sudah biasanya kan kalau sakit batuk pilek biasa mungkin 2-3 hari suhunya kembali lagi normal gitu ya, tidak sumeng-sumeng lagi. Nah, kalau pada keganasan atau kanker anak seperti leukemia ini, sumeng-sumengnya itu bisa berkelanjutan, bisa mungkin lebih dari seminggu atau 2 minggu bahkan gitu ya, bisa sebulan terus-terusan gitu. Nah, itu harus diwaspadai ya. Nah, kemudian kalau untuk retinoblastoma atau kanker pada mata, sebenarnya gejala yang paling dini yang bisa terlihat adalah adanya bintik putih atau bercak putih di mata. Nah, ini di bagian hitam mata ya. Nah, ini harus diwaspadai oleh orang tua ya. Dan ini bisa terlihat mulai dari misalnya pada bayi di bawah usia setahun ya. Dan jika ini terjadi sebaiknya segera diperiksakan ke dokter mata atau ke dokter anak. Karena ini adalah salah satu tanda gejala dini dari perkembangan suatu tumor mata atau retinoblastoma ini.
Nah, kalau sudah lebih advance, artinya tumornya sudah makin berkembang, biasanya tuh sudah ada bukannya bercak putih lagi, atau istilahnya tuh kalau istilah awamnya tuh seperti mata kucing gitu ya, seperti mata kucing. Nah, itu karena benjolannya itu masih ada di belakang mata, jadi belum terlihat menonjol gitu matanya. Nah, makin lama kalau tidak segera ketahui dan diobati, mata tersebut akan makin menonjol dan akhirnya bisa membesar jadi seperti tumor gitu ya di matanya. Nah, kalau ini udah stadium lanjut gitu. Jadi sebaiknya dari sedini mungkin ya, ada gejala-gejala seperti ini, orang tua sudah waspada dan memeriksakan lebih lanjut ke dokter. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari gejala demam berkepanjangan juga bisa menjadi tanda baru ya dok ya. Tanda yang mungkin harus dari awal sudah harus diwaspadai. Betul. Begitu ya dok. Ya, Juga untuk tadi matanya nih dok, untuk mata bintik putih itu apakah bisa lihat dengan kasat mata dokter? bisa, Bisa dengan kasat mata ya bisa, dok. iya. Baik. Tidak perlu satu alat khusus gitu Mm-mm. ya, itu sudah Oke. terlihat gitu. Baik dok, berarti dilihat dengan mata telanjang juga sudah kelihatan ya dok, ada bintik putihnya nih di matanya yang harus diwaspadai dan diperiksakan ke dokter untuk yang dininya gitu, begitu ya Betul, dok? ya. Baik, baik dokter. Baik dokter, untuk dari prevalensi sendiri nih dok, dari kanker pada anak, kira-kira dari tahun ke tahun semakin banyak nggak sih dok? Ya, ini agak susah dijawab ya, tapi memang dengan membaiknya fasilitas kemampuan diagnostik, makin banyak kanker anak yang bisa didiagnosis. WHO sendiri memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar 400.000 anak itu didiagnosis mengalami kanker, gitu ya. Di Indonesia sendiri angkanya rasanya sampai saat ini belum ada, ya. Tapi kalau pengalaman data di Rumah Sakit Rujukan Nasional di RSCM, jumlah pasien baru itu memang semakin meningkat, ya. Dan sebagian besar sekitar 20-25%-nya itu memang adalah leukemia. Jadi misalnya dari 400 pasien baru yang didiagnosis selama 1 tahun, itu sekitar 80 diantaranya itu adalah pasien leukemia limfoblastik akut. Sedangkan jumlah yang lain itu terbagi dengan diagnosis jenis kanker yang lain. Nah, termasuk salah satunya yang kalau dari jumlahnya ya, di urutan keduanya itu adalah tumor mata itu tadi, Retinoblastoma retinoblastoma, ya dok? ya. Baik dokter, karena meningkat sekali nih dok, untuk pengobatannya bagaimana dokter? Dari para kanker ini, apakah sebenarnya bisa dikatakan sembuh total atau bagaimana dok? Iya. Kalau di negara-negara maju, uh, angka kesembuhan itu sangat baik, ya. Bisa dikatakan mungkin dari 100% ya, maka angka kesembuhan itu bisa mencapai 80%. Hanya sekitar 20%-nya saja yang tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi di negara-negara berkembang, ini kebalikannya. Nah, termasuk di Indonesia. Ya, kenapa? Tentunya memang ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk tersedianya obat dan fasilitas yang memadai untuk pengobatan kanker anak ini. Selain itu juga, ini mungkin sahabat Brawijaya juga perlu memahami bahwa bedanya di negara maju dan di negara berkembang itu adalah pada saat diagnosis, stadiumnya itu umumnya kalau di negara maju itu masih stadium dini. Masih stadium 1, stadium 2, sehingga tentunya kemungkinan kesembuhannya itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, kita melihat bahwa pasien itu datang sudah di stadium-stadium lanjut, sudah stadium 3, stadium 4. Artinya kalau kita bicara tumor nih ya, tumornya tuh sudah ukurannya
sangat besar, sudah ada penyebaran ke organ lain, dan tentunya ini sangat menyulitkan untuk bisa diobati dengan eh, metode pengobatan apapun gitu ya. Seperti contohnya kalau misalnya tumor yang terlalu besar itu biasanya dokter bedah akan sangat sulit untuk bisa mengambil tumornya gitu. Apalagi kalau sudah menyebar ke organ yang lain gitu ya. Demikian juga dengan ketersediaan obat-obat kemoterapi misalnya. Tentu di negara maju dan di negara berkembang itu sangat berbeda ya. Banyak sekali keterbatasan yang kita rasakan ya, termasuk di kita sendiri gitu ya. Karena juga memang keterbatasan pembiayaan kesehatan juga gitu ya. Karena obat-obat ini tentu cukup mahal ya harganya, dan harus digunakan atau dikonsumsi oleh pasien itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Bisa mungkin kalau pada pasien leukemia misalnya bisa harus digunakan dalam waktu 2 tahun atau sampai 3 tahun gitu. Jadi inilah hal-hal yang memang menjadi kendala sehingga ada perbedaan kesembuhan tadi di negara maju dan di negara berkembang. Seperti itu. Baik, berarti memang kembali lagi ke deteksi dininya ya dok. Betul. Bagaimana titik beratnya ke orang tua atau caregiver-nya lagi untuk memperhatikan keadaan si anaknya juga ya dok. Iya, Baik. betul sekali Dokter Putih. Jadi pengalaman saya selama ini cukup banyak selain pasien itu datang dalam stadium yang lanjut, kalau kita gali lagi, kenapa sih kok sudah sampai di stadium ini baru datang kepada kami gitu ya. Nah, sebenarnya cukup banyak pasien yang sudah diketahui atau sudah dicurigai bahwa dia mengalami suatu kanker gitu ya, sudah sejak lama. Nah, tetapi misalnya nih seorang anak berusia 2 tahun, dia terlihat kok ada bercak putih ya di matanya gitu. Terus orang tua sudah menyadari ini, tapi masih menganggap ini bukan sesuatu hal yang serius. Sehingga baru dibawa ke dokter pada saat matanya sudah mulai menonjol. Dan pada saat itu biasanya itu sudah stadium 3 gitu ya. Jadi sudah terlambat. Atau misalnya dia datang nih di awal, tapi datangnya ke rumah sakit, misalnya ke rumah sakit yang tidak ada fasilitas untuk menangani. Nah, sehingga nanti dokter di sana akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang memang mumpuni untuk menangani kasus kanker anak ini. Nah, mungkin karena berbagai faktor ya, jarak yang jauh dari tempat tinggal dan sebagainya, sehingga akhirnya sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk sahabat Brawijaya bahwa penanganan kanker anak ini sangat dipengaruhi oleh timing atau kecepatan waktu diagnosisnya. Semakin dini itu semakin baik. Sehingga kalau misalnya diperlukan satu rujukan ke fasilitas yang lebih memadai, sebaiknya itu juga segera dilakukan. Jadi cukup banyak tuh yang menunda-nunda gitu ya, misalnya karena aduh jauh gitu ya, mungkin menunggu kesempatan yang tepat dan sebagainya. Tapi terus lupa bahwa si kanker ini dia semakin tumbuh dan dia tumbuh terus gitu, makin besar gitu, sehingga bahkan dia bisa menyebar ke organ lain gitu ya, nggak hanya diam di situ aja gitu. Nah ini sesuatu yang sangat penting untuk diketahui sahabat Brawijaya semua gitu ya. Kalau ada keluarga yang mengalami hal seperti ini, memang harus mencari pertolongan secepat mungkin dan ke tempat yang ke tempat yang tepat gitu ya. Baik, berarti memang ini agak kejar-kejaran sama waktu Betul, begitu ya dok? sangat kejar-kejaran dengan waktu. Baik, dan tetap harus ke tempat yang tepat dan memadai untuk terapinya ya dok? Betul, Baik. karena penanganan kanker anak ini sangat tidak mudah.
membutuhkan banyak pemeriksaan ya untuk diagnosis tepatnya. Itu tidak cukup hanya periksa biasa saja terus langsung dokter bisa menentukan ini diagnosisnya adalah kanker ini. Itu butuh pemeriksaan, banyak sekali pemeriksaan gitu ya. Kemudian nanti untuk pengobatannya juga mungkin ya ada yang harus misalnya harus dilakukan operasi misalnya. Operasi juga harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah khusus yang onkologi gitu ya, yang khusus bedah tumor gitu. Kemudian setelah operasi diperiksa jaringannya di patologi anatomi, setelah ketahuan jenisnya apa, baru kita tentukan apakah nanti perlu dilakukan kemoterapi atau perlu dilakukan radiasi atau cukup dengan operasi saja. Nah, kita harus melihat lagi nanti hasilnya seperti apa. Dan tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan kemoterapi dan juga radiasi untuk mengobati kanker pada anak. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang sahabat Brawijaya penting banget untuk dari sejak awal banget, dari sejak sangat dini untuk mendeteksi kelainan pada anak, terutama untuk mendiagnosa kanker anak. Karena memang tidak sebentar untuk mendiagnosanya, banyak sekali pemeriksaannya ya dok ya. Betul. Tidak hanya pemeriksaan seperti biasa, tapi harus dengan lab dan juga penunjang yang lainnya. Baik dokter, tadi juga sempat disinggung juga ya dok mengenai bahwa sekarang ini makin banyak nih anak-anak yang terkena oleh kanker. Sebenarnya kalau untuk pencegahannya sendiri, apakah bisa dicegah dok kanker anak itu? Ya, ini cukup sering ditanyakan ya. Akan tetapi memang sangat sulit kita bisa mencegah dengan satu pencegahan yang khusus gitu ya. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa kanker anak itu banyak sekali yang mempengaruhi dan yang terutama adalah faktor genetik ya. Akan tetapi cukup banyak juga sebenarnya hal yang turut berperan yang bisa kita kendalikan ya. Seperti misalnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu artinya makan makanan yang bergizi, menghindari pengawet, pewarna dan sebagainya yang tentu sangat tidak dianjurkan ya untuk dikonsumsi oleh anak. Dan juga yang berikutnya adalah menghindari paparan terhadap asap rokok. Nah, ini sangat penting karena asap rokok ini bisa mempengaruhi banyak hal. Walaupun mungkin tidak secara langsung gitu ya dengan terjadinya kanker pada anak ya, akan tetapi ini tentunya harus dihindari. Baik. Jadi dari makanan dulu ya dok, dari pola hidup dan pola makannya, Iya, dan juga dari faktor eksternalnya berarti asap rokok ya dok. iya, Jadi nggak cuman buruk untuk yang merokok, tapi juga anak-anaknya juga ikut iya, terkena dampaknya ya dok. iya Baik, betul. baik dokter. Lalu dok, selanjutnya kalau misal setelah pengobatan nih dok, bagaimana sih dok kehidupan setelah pengobatan anak-anak ini? Apakah mungkin lebih bergantung pada orang tuanya dan pada sekitar dari mungkin pasien-pasien dokter bagaimana dok? Iya, alhamdulillah kami punya grup istilahnya kalau sudah menyelesaikan kemoterapi, hasilnya baik gitu ya, itu kita sebutnya survivor atau penyintas gitu ya. Nah, biasanya mereka masih harus kontrol terus kan, harus kontrol. Jadi mungkin kalau begitu selesai pengobatan, mungkin harus kontrol tiap bulan dulu selama misalnya 6 bulan gitu ya. Setelah itu mungkin boleh tiap 3 bulan. Nah, setelah itu mungkin tiap setahun gitu ya. Jadi mungkin yang jelas intinya harus kontrol teratur, harus jaga itu tadi pola hidup sehat gitu ya. Dan mengenali tanda-tanda kalau misalnya ada kemungkinan kekambuhan. Nah, itu harus segera datang gitu ya. Kami punya beberapa pasien penyintas yang setelah pengobatan selesai mereka bisa beraktivitas sebagai seperti anak normal, jadi bisa kembali ke sekolah ya.
Bahkan cukup banyak yang berprestasi ya, cukup banyak yang berprestasi bisa meneruskan ke jenjang kuliah, S1, bahkan diterima di universitas negeri gitu ya, termasuk diterima di UI juga gitu ya, bahkan ada pasien saya diterima di FKUI gitu. Jadi dan apa namanya, juga pasien-pasien yang penyintas ini bisa memperoleh prestasi yang cukup baik, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga bahkan di level internasional. Jadi sebenarnya penyintas kanker ini bisa hidup dan beraktivitas seperti layaknya anak-anak normal lainnya gitu ya, dengan tetap memperhatikan harus kontrol teratur dan menjaga pola hidup sehat. Dan tentunya dukungan ya, dukungan psikososial dari orang tua ini ya, moral support gitu ya, yang sangat penting sebenarnya untuk para penyintas kanker ini. Karena mungkin para sahabat Brawijaya di sini mungkin banyak orang juga yang berpikiran, aduh kalau saya punya anak kanker udah sembuh kayaknya harus dijaga bener-bener nih, nggak boleh kecapean, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Jadi biarkanlah si anak ini tetap bisa mengembangkan sesuai dengan potensinya dia gitu. Tentu dengan tetap memperhatikan gejala-gejala tadi. Seperti itu sih. Jadi setelah pengobatan tidak menutup kemungkinan ya dok, bisa tetap berprestasi dan Ya, menjalankan hidup seperti pada orang sehat pada umumnya iya ya dok. betul. Tapi tetap harus kontrol yang rutin ya dok. Betul. Berarti memang itu salah satu juga yang poin pentingnya. Poin Karena penting kontrol. sekali, iya. Kontrol rutin karena ada beberapa efek kemoterapi, obat-obat kemoterapi yang ada dampak jangka panjangnya. Jadi pasien-pasien yang menerima obat itu selama pengobatannya memang ada yang harus dilakukan pemeriksaan rutin gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya mungkin terlena gitu ya, karena sudah merasa sudah sehat, jadi udah merasa saya nggak mau kontrol lagi ke rumah sakit, jadi jangan seperti itu. Kalau boleh tahu dok, biasanya apa saja sih dok mungkin gejala-gejala yang mungkin bisa muncul dari efek samping kemo itu sendiri dok? Ya, sebenarnya tergantung obatnya ya. Ada beberapa obat yang misalnya mempengaruhi sistem saraf tepi, mungkin bisa menyebabkan rasa baal atau kesemutan ya, atau nyeri gitu ya pada misalnya pada anggota gerak, pada tungkai, atau misalnya beberapa obat yang mempengaruhi otot jantung sehingga memang fungsi dari otot jantung itu harus dievaluasi setiap beberapa waktu. Kemudian juga terkait dengan fungsi reproduksi ya, itu juga harus dipantau. Misalnya misalnya seorang anak menderita leukemia pada usia kecil, misalnya usia 4 tahun, 5 tahun. Kemudian alhamdulillah dia survive nih gitu ya, sembuh gitu kan. Nah, kemudian nanti di usia-usia pubertas kan dia harus mengalami pubertas. Nah, itu mesti dipantau apakah ada efek dari kemoterapinya yang bisa menyebabkan gangguan pubertasnya atau misalnya keterlambatan menstruasi misalnya gitu ya, dan sebagainya. Itu memang harus dipantau. Oke, baik dok. Dan juga pasti kemoterapi ini obatnya nggak sedikit ya dok, dan juga pasti berlangsung lama nih dok. Kan banyak orang-orang yang bilang kalau misal dapat obat terus nanti ginjalnya gimana, begitu dok. Mungkin dari obat kemoterapi apakah perlu pemantauan untuk ginjalnya juga dokter? Iya, pasti. Biasanya setiap sebelum pemberian obat kemoterapi, pasti kita akan memeriksa semuanya. Jadi kita harus memastikan bahwa kondisi tubuh si anak ini memang siap untuk menerima obat, ya. Tidak jarang ada suatu keadaan di mana ya mungkin sudah ada gangguan fungsi hati atau fungsi ginjal, misalnya tadi seperti Dokter Putih bilang, kita akan berdiskusi dengan orang tua dan kita akan menyampaikan bagaimana plus minusnya kalau obat ini diberikan atau tidak diberikan. Jadi semuanya adalah keputusan bersama. Dokter hanya menyampaikan pilihan-pilihannya dan tetap keputusannya harus dibuat oleh orang tua atau keluarga supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Oke.
Baik Dokter Novi, terima kasih banyak ya Dok sudah hadir di sini, sudah berbagi juga sama sahabat Brawijaya di rumah tentang kanker anak nih Dok. Terima kasih banyak. Sebelumnya Dok, apakah ada yang mau disampaikan dulu Dok kepada sahabat Brawijaya? Ya, terima kasih Dokter Putih. Jadi untuk sahabat Brawijaya, kenali setiap perubahan gejala dan tanda yang terjadi pada anak-anak di sekitar kita, terutama buah hati tercinta, ya. Dan jika memang melihat ada sesuatu gejala atau tanda yang mungkin dirasa tidak biasa gitu ya, agar segera memeriksakan ke dokter anak ya, untuk bisa ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan. Nah, sahabat Brawijaya, kita sudah sampai nih di penghujung Hey Dok Podcast pada hari ini, yaitu tentang apa itu kanker anak. Nah, episode kali ini benar-benar membuka mata kita ya, tentang pentingnya kesadaran dan tindakan cepat dalam menghadapi kanker pada anak. Dari yang sudah kita bahas tadi bersama narasumber kita, Dr. Novi, kita belajar bahwa mengenali gejala sejak dini adalah langkah pertama yang sangat penting, karena semakin dini, semakin tinggi angka kesembuhannya. Lalu, kanker anak memang tidak bisa selalu dicegah, tetapi dengan pola hidup sehat dan lingkungan yang aman, kita dapat meminimalisir resikonya. Lalu dan yang terpenting, kanker anak bukan akhir dari segalanya. Dengan pengobatan yang tepat dan dukungan penuh dari keluarga, anak-anak bisa memiliki peluang besar yang sama untuk sembuh dan menjalani kehidupan yang normal, juga berprestasi. Jika sahabat Brawijaya ingin tahu lebih banyak atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi fasilitas kesehatan terpercaya atau yayasan yang mendukung pasien kanker anak. Bersama-sama kita bisa memberikan harapan dan masa depan yang cerah bagi mereka. Terima kasih sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube Brawijaya Healthcare agar tidak ketinggalan episode lainnya yang gak kalah menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jadi orang tua yang penuh cinta dan perhatian. Salam hangat dari saya, Dr. Putih, dan narasumber kita pada hari ini, Dr. Novi, dan sampai jumpa lagi. Makin paham, makin sehat.